Saya Rizka dengan NIM 69 dari Universitas Syahkuala akan menjelaskan tentang kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah atau granula sapialis berada di segitiga submandibula, di mana bagian atas berbatasan dengan bagian tepi bawah mandibula dan bagian bawah dibentuk oleh batas anterior dan posterior otot digastricus. Ductus Wharton adalah saluran utama dari kelenjar submandibula dengan panjang 4-5 cm menurut Wahyudi pada tahun 2018. Nah, pengelompokan pada kelenjar ludah terbagi atas 3 pasang. Yang pertama ada kelenjar protis atau parotid gland. Yang kedua adalah kelenjar submandibularis atau submandibular gland. Yang ketiga adalah kelenjar sublingualis atau sublingual gland. Yang pertama adalah parotid gland. Parotid gland terletak di akhir bagian atas dekat telinga dan menghasilkan ludah yang berbentuk cair atau serasa dan enzim sapialis atau amilum. Yang kedua ada submandibular gland. Submandibular gland terletak di bagian bawah kedua sisi tulang rahang yang menghasilkan ludah yang berbentuk air dan lendir atau seromukosa. Yang ketiga ada sublingual gland. Sublingual gland terletak di dasar bawah lidah dan bermuara ke dalam dasar mulut yang menghasilkan ludah yang berbentuk air dan lendir atau seromukosa. Ketiga pasang tersebut menghasilkan 1-2 liter ludah setiap harinya. Dan ludah manusia terdiri dari sekresi kelenjar protein 25%, kelenjar submandibularis 70%, dan kelenjar sublingualis 5% menurut Kurniawati pada tahun 2018. Nah, 3 penyakit pada kelenjar ludah akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah sialolithiasis, yang kedua ada infeksi virus dan bakteri, yang ketiga ada kista. Sialolithiasis ditandai dengan terganggunya sekresi yang disebabkan oleh adanya obstruksi pada saluran kelenjar ludah dengan terbentuknya batu atau kalkuli. Infeksi virus dan bakteri, contohnya seperti gondokan, ini menyebabkan pembengkakan pada kelenjar ludah. Namun, infeksi yang paling sering menyerang kelenjar parotis adalah infeksi bakteri. Yang terakhir ada kista. Kista tersebut dapat terbentuk apabila pada kelenjar ludah terdapat luka infeksi, tumor, atau batu yang menghalangi aliran air liur. Kelenjar lambung. Kelenjar lambung merupakan kelenjar pencernaan yang terdapat pada bagian-bagian lambung. Kelenjar lambung dibedakan menjadi 3. Yang pertama kelenjar kardiaka, yang kedua kelenjar oksintik, dan yang ketiga kelenjar pilorus. Kelenjar kardiaka berbentuk tubular panjang yang muncul dari foveola dangkal dalam sistem zona sempit, yaitu sekitar 1-3 cm di sekitar batas antara esofagus dan gaster. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan gastrin, yaitu sebuah hormon yang berfungsi untuk merangsang aktivitas sekresi kelenjar dalam korpus. Yang kedua yaitu kelenjar oksintik. Kelenjar oksintik merupakan kelenjar fundus dan korpus yang menghasilkan sebagian besar getah gaster. Kelenjar ini terdiri dari 3 sel utama, yaitu sel zymogenik atau Schiff cell, sel parietal, dan sel mukus. Sel zymogenik atau Schiff cell berfungsi untuk mensekresikan pepsinogen yang akan diubah menjadi pepsin dalam keadaan asam. Sel parietal berfungsi untuk mensekresikan asam hidroklorida dan faktor intrinsik yang penting untuk absorpsi vitamin B12. Sedangkan sel mukus berfungsi untuk mensekresikan mukus. Yang ketiga yaitu kelenjar pilorus. Kelenjar pilorus menempati 4-5 cm gaster bagian distal. Jenis sel utama pada kelenjar ini yaitu sel penggetah mukus yang mirip dengan sel mukus pada kelenjar oksintik. Selain itu, sel ini juga berfungsi mensekresi enzim lisozim yang secara aktif membunuh bakteri. Dalam kelenjar pilorus juga terdapat sel gastrin yang berfungsi untuk mensekresi gastrin. Pembahasan selanjutnya mengenai hati atau hepar. Apa sih definisi dari hati itu? Hati merupakan kelenjar terbesar yang ada dalam tubuh manusia yang terletak di dalam rongga perut di sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Beratnya sekitar 1,5 kg. Hati berwarna merah tua, memiliki banyak pembuluh darah, dan bersifat lunak. Hati sebagai kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan cairan empedu yang mencapai 0,5 liter setiap harinya. Cairan empedu ini bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Selanjutnya, apa sih fungsi dari hati? Hati memiliki fungsi memproduksi cairan empedu, merombak sel darah merah yang sudah tua atau rusak, pusat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, mendetoksifikasi zat beracun di dalam tubuh, serta menyimpan glikogen, vitamin, dan juga zat besi.
Selanjutnya adalah bagian-bagian hati yang dapat dilihat pada gambar. Hati memiliki kapsul glison yang merupakan kapsul fibroelastik yang membungkus hati. Kapsul glison terdiri dari pembuluh darah, pembuluh limfe, dan syaraf. Hati memiliki lobus kanan dan lobus kiri yang tersusun oleh unit-unit yang lebih kecil yang disebut lobulus. Lobus berfungsi sebagai pusat pemrosesan utama bagi hati untuk menjalankan fungsinya. Sebagai contoh adalah menghasilkan cairan pedu. Hati memiliki ligamen falciform yang berfungsi memisahkan lobus kiri dan lobus kanan. Selain itu, ligamen ini juga berfungsi sebagai penyangga hati agar tetap berada pada tempatnya. Hati juga memiliki lobus caudatus yang berukuran lebih kecil dari lobus kiri dan lobus kanan yang letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Selain itu juga ada lobus quadrat yang berada lebih rendah dari lobus quadratus dan letaknya di sisi belakang lobus kanan sampai membungkus kantong empedu. Bagian selanjutnya adalah lakuna yang merupakan ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus lainnya. Hati memiliki dua sel utama, yaitu sel hepatosit yang aktif secara metabolis dan berasal dari epitel, serta sel Kupffer yang bersifat fagositik dan merupakan bagian dari sistem retikuloendotel. Vena hepatica adalah pembuluh darah yang berfungsi dalam mengangkut darah terdeoksigenasi. Darah yang telah disaring oleh hati adalah darah dari lambung, usus kecil, usus besar, dan pankreas ke vena cava inferior. Vena centralis berada pada bagian tengah lobulus. Vena tersebut bergabung menjadi vena yang lebih besar dan membentuk vena hepatica yang akan mengangkut darah terdeoksigenasi menuju ke vena cava interior. Arteri hepatica berfungsi dalam mendistribusikan darah beroksigen ke hati. Di sini kita akan membahas kasus hepatitis B. Hepatitis B merupakan peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ada dua bentuk hepatitis B, yaitu infeksi hepatitis B akut yang bersifat sementara terjadi selama 6 bulan pertama setelah seseorang terpapar HBV. Yang kedua, infeksi hepatitis B kronis yang bersifat jangka panjang. Virus tetap bertahan dalam tubuh dan dapat menimbulkan komplikasi yang dapat membahayakan nyawa seperti sirosis dan kanker hati. Terdapat beberapa gejala hepatitis B seperti mual atau muntah, feses berwarna pucat, warna urin gelap, kulit dan mata berwarna kuning, hilang nafsu makan, demam dan lemas, nyeri perut, serta jaringan pembuluh darah membengkak. Penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B yang menular melalui hubungan seksual atau penggunaan jarum yang tidak steril. Darah atau cairan tubuh lain seperti sperma, cairan vagina, ASI, air mata, dan ludah yang telah terinfeksi dapat menyebarkan virus. Janin dalam kandungan pun bisa tertular oleh ibu yang mengidap hepatitis B. WHO memperkirakan bahwa 296 juta orang hidup dengan infeksi hepatitis B kronis pada tahun 2019, dengan 1,5 juta infeksi baru setiap tahunnya. Pada tahun 2019, hepatitis B diperkirakan menyebabkan 820.000 angka kematian. Angka penderita infeksi tertinggi terdapat pada wilayah Pasifik Barat dan wilayah Afrika dengan masing-masing 116 juta dan 81 juta orang terinfeksi kronis. Sedangkan di Indonesia, angka tersebut mencapai 7,1% atau sekitar 18 juta orang terinfeksi. Tidak ada pengobatan khusus untuk penderita hepatitis B akut. Oleh karena itu, dilakukan perawatan untuk menjaga kenyamanan dan keseimbangan nutrisi yang memadai. Sedangkan pada penderita hepatitis B kronis dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan seperti agen antivirus oral yang bertujuan untuk memperlambat perkembangan sirosis dan mengurangi kejadian kanker hati. Pencegahan penyebaran virus hepatitis B dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi terhadap seluruh bayi sesegera mungkin setelah lahir, dan juga dengan penggunaan profilaksis antivirus untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi. Empedu merupakan cairan yang berwarna hijau kekuningan yang mengandung 3 pigmen, bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diproduksi dan diekskresikan oleh organ hati untuk kemudian disalurkan ke dalam duodenum atau biasa disebut dengan usus 12 jari. Kantung empedu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah fundus. Fundus adalah bagian akhir pangkal bulat yang menghadap dinding perut. Yang kedua ialah tubuh. Tubuh kantung empedu terletak pada depresi di permukaan bagian bawah hati. Dan yang ketiga ialah leher. Leher kantung empedu bersambung dari tubuhnya yang mengecil dan berlanjut dengan ductus cysticus, bagian dari pohon biliar. Secara umum, ada 2 fungsi
empedu dalam tubuh manusia? Yang pertama ialah membantu penyerapan lemak dalam tubuh. Dan yang kedua ialah membantu kerja hati dalam sistem ekresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair dan zat gas dari dalam tubuh. Empedu memiliki peranan penting dalam tubuh manusia. Yang pertama ialah membantu kerja fungsi enzim pencernaan sehingga dapat menetralkan asam lambung. Yang kedua, empedu berperan sebagai pengencer lemak atau dapat membantu mengemulsi lemak. Karena tidak semua jenis lemak yang masuk ke dalam sistem pencernaan bisa langsung diserap oleh usus. Yang ketiga, membantu fungsi enzim lipase sehingga enzim lipase dapat membentuk misel-misel. Misal membantu menambah luas permukaan partikel sehingga enzim lipase lebih cepat merombak lemak. Enzim lipase memiliki fungsi dalam merombak lemak menjadi 2 molekul asam lemak dan gliserol. Yang keempat ialah empedu dapat membantu mengeluarkan racun-racun yang terdapat di dalam tubuh manusia. Dan yang kelima, empedu menjadi bakterisida atau melindungi tubuh dari bakteri-bakteri dengan cara menciptakan kondisi basah yang dapat mematikan atau menghambat mikroba yang masuk ke dalam tubuh manusia. Pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantung empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung, sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil yaitu duodenum atau usus 12 jari. Fungsi pankreas layaknya endokrin yang melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatik polipeptid. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Struktur pada pankreas ada 3. Yang pertama, kepala pankreas. Bagian paling lebar dari pankreas ini berada di lekukan usus 12 jari. Kepala pankreas adalah tempat di mana lambung mengeluarkan sebagian makanan yang telah dicerna dan dicampur dengan enzim yang dilepaskan oleh pankreas ke dalam usus kecil. Separuh kepala pankreas mengerjakan proses uncinate yang berkembang dari cairan pankreas ventral dan menempel di dinding di sekeliling vena superior, mesentrik, dan arteri mesentrik. Yang kedua, badan pankreas. Bagian terbesar dari pankreas ini terletak di dasar lambung. Yang ketiga, ekor pankreas. Bagian ini berada di dekat pinggiran dekuk limpa. Ekor pankreas berisi hormon pankreatik polipeptid yang akan menghambat sekresi enzim pankreas dan kontraksi kantung empedu. Kasus yang terjadi pada pankreas adalah kanker pankreas. Kanker pankreas merupakan salah satu kanker dengan tingkat mortalitas yang tinggi di dunia. Data statistik di Amerika Serikat pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kanker pankreas menempati urutan keempat sebagai penyebab kematian penderita kanker pada pria dan wanita. Angka bertahan hidup 5 tahun merupakan yang terendah dibandingkan kanker lain, yaitu hanya sekitar 3-6%. Di Jepang, kanker pankreas menempati urutan kelima sebagai penyakit kematian tertinggi penderita kanker. Data tentang kanker pankreas di Indonesia masih terbatas. Suatu penelitian di Semarang melaporkan adanya 53 kasus kanker pankreas antara tahun 1997 sampai dengan 2004. Menurut data statistik di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan 2007, kanker pankreas tidak termasuk dalam urutan 10 besar kanker di Indonesia. Kanker pankreas berhubungan dengan beberapa faktor risiko antara lain yaitu umur, jenis kelamin, merokok, meminum alkohol, obesitas, diabetes mellitus, pankreatitis kronis, pankreatitis herediter, dan beberapa infeksi virus. Insidensi kanker pankreas berkorelasi dengan bertambahnya usia, dengan puncak insidensi terjadi pada kelompok usia 65 sampai dengan 75 tahun, dan lebih sering terjadi pada pria dibanding wanita. Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa merokok meningkatkan risiko kanker pankreas. Perokok mempunyai risiko 2 kali lebih tinggi daripada bukan perokok. Orang dengan diabetes mellitus juga mempunyai risiko 2 kali lebih tinggi daripada orang tanpa diabetes. Pasien dengan pankreatitis kronis mempunyai resiko relatif sebesar 13,3 untuk menjadi kanker pankreas. Kanker pankreas stadium awal secara klinis biasanya tidak spesifik dan samar dan sering terabaikan oleh pihak pasien maupun dokter. Gejala klinis menjadi jelas setelah tumor menginvasi jaringan sekitarnya atau mengalami metastasis ke organ jauh. Kebanyakan pasien diagnosis kanker pankreas sudah berada pada stadium lanjut, sehingga penanganan menjadi lebih sulit dan angka kematian tinggi. Keluhan utama pasien kanker pankreas yang paling sering dijumpai adalah nyeri pada perut, ikterus
atau yang terutama pada kanker kaput pankreas. Dan berat badan menurun. Penurunan berat badan dapat terjadi sebagai akibat anoreksia, pencernaan yang buruk akibat obstruksi ductus pankreas, dan salksia. Pengobatan pada kanker pankreas yaitu dengan penanganan karsinoma pankreas yang terdiri atas 3 modalitas terapi yaitu pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Pilihan untuk pembedahan kuratif meliputi pankreatikoduodektomi, pankreatektomi distal, dan pankreatektomi total. Pankreatektomi total merupakan terapi yang paling efektif, akan tetapi hanya dapat dilakukan pada sekitar 10-20% kasus. Selain itu, angka survival 5 tahun hanya 10-15% dengan median 11-18 bulan. Pengobatan kemoterapi pada kanker pankreas stadium lanjut masih jauh dari memuaskan. Kemoterapi yang digunakan pada kanker pankreas adalah 5-fluorouracil dan gemcitabine. 5-fluorouracil merupakan analog pirimidin yang dapat menghambat sintesis DNA dan RNA. Gemcitabine merupakan analog antimetabolit dexitidine dan digunakan sebagai standar pilihan kemoterapi untuk kanker pankreas. Selain kemoterapi tunggal, pendekatan lain adalah dengan kombinasi kemoterapi. Penggunaan kombinasi cisplatin, epirubicin, gemcitabine, dan 5-fluorouracil memberikan median survival yang lebih lama daripada kemoterapi tunggal. Akan tetapi, hal ini masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Pendekatan lain yang dilakukan adalah kombinasi kemoterapi dan radioterapi. Pemberian kemoterapi akan meningkatkan sensitivitas tumor terhadap radioterapi. Namun demikian, apakah kemoterapi akan meningkatkan survival pada pasien masih dalam penelitian lebih lanjut. Pilihan terakhir yaitu terapi simptomatik paliatif yang dilakukan pada pasien stadium lanjut untuk penanganan rasa sakit dan ikterus. Selanjutnya mengenai kelenjar Lieberkühn. Kelenjar Lieberkühn terletak dalam dinding usus halus yang menghasilkan getah usus halus yang nantinya dikerahkan masuk ke dalam liang usus halus. Susunan atau komposisi getah usus halus ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, enzim endoprotease. Yang kedua, enzim karbohidrase. Yang ketiga, enzim protase. Yang terakhir, enzim limpase yang terdapat dalam jumlah yang sedikit. Membran mukosa usus halus menunjukkan sederetan lipatan permanen yang disebut plica circularis atau pulvula Kerkringi. Pada membran mukosa terdapat lubang kecil yang merupakan muara kelenjar tubulosa simplex yang dinamakan kelenjar intestinal atau cryptus atau kelenjar Lieberkühn. Kelenjar intestinal mempunyai epitel pembatas usus halus atau sel-sel goblet pada bagian atas. Kelenjar intestinal atau kelenjar Lieberkühn memiliki lubang kecil yang menjadi muara kelenjar tubulosa simplex. Kelenjar intestinal tersebar di antara fili, melekat pada membrana mukosa. Kelenjar intestinal dan fili usus ditutupi oleh suatu epitel, antara lain terdiri atas sel-sel goblet dan enterosit. Sel-sel goblet mensekresikan mukus untuk melumasi dan melindungi permukaan usus, sedangkan enterosit yang berada di dalam kripta mensekresikan sejumlah besar air dan